Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang informasi dalam praktik. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Di sini ada yang dinamakan critical success factor atau faktor penting keberhasilan. Faktor penting keberhasilan ini pada setiap perusahaan itu berbeda-beda. Contohnya dalam industri kendaraan bermotor, contoh dari faktor penentu keberhasilan ini yaitu model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya dalam administrasi. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama ada tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya cukup mirip dengan arus yang menghubungkan perusahaan dengan pemasoknya. Pesanan yang telah diterima oleh perusahaan disebut pesanan penjualan atau sales order, sedangkan pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasoknya dinamakan pesanan pembelian atau purchase order. Lalu ada subsistem utama dari sistem distribusi. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Yang kedua dengan pemesanan penggunaan persediaan dari pemasok. Dan yang ketiga yaitu dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem entry pesanan memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem, lalu sistem persediaan memelihara catatan persediaan, dan sistem penagihan membuat faktur pelanggan, serta yang terakhir yaitu sistem piutang dagang, menagih uang dari para pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti terdiri dari sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan kepada pembeli. Yang kedua yaitu ada sistem penerimaan, menerima persediaan, dan yang terakhir yaitu sistem utang dagang, melakukan pembayaran. Lalu ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Terdiri dari dua sistem. Yang pertama yaitu sistem memperbaharui buku besar atau update general ledger system, yaitu membukukan catatan yang menguraikan berbagai tindakan transaksi dalam buku besar. Lalu yang kedua yaitu sistem pembuatan laporan manajemen atau prepare management report system, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Selanjutnya yaitu sistem informasi terorganisasi. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran, memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Lalu yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi manufaktur, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Lalu ada sistem informasi keuangan, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu sistem informasi eksekutif, adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan, yaitu hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang nanti akan menciptakan suatu interaksi timbal balik dan akhirnya perusahaan akan mendapatkan nilai maksimum. Selanjutnya yaitu data warehousing, dan yang pertama yang akan dibahas yaitu karakteristik data warehousing. Data warehouse merupakan data yang telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru. Yang ketiga yaitu data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat yaitu data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada sistem data warehousing. Data ini akan dimasukkan ke dalam gudang, lalu informasi tersebut akan diubah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para penggunanya. Lalu selanjutnya ada bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse.
Di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan tabel dimensi. Yang kedua menggunakan tabel fakta. Yang ketiga menggunakan skema bintang. Selanjutnya yaitu penyampaian informasi. Informasi yang berasal dari warehouse akan disampaikan kepada para penggunanya. Dan prosesnya terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama yaitu drill down, yang kedua roll up, yang ketiga drill across, dan yang terakhir yaitu drill drop. Lalu ada OLAP, terdiri dari roll up dan molap. Roll up merupakan suatu sistem manajemen berbasis data relasional, sedangkan molap yaitu sistem manajemen berbasis data multidimensional. Dan yang terakhir yaitu data mining. Data mining merupakan data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data ini berada di antara data warehouse dan data mart. Terdiri dari verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Sekian penyampaian materi dari saya. Maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.